Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di Pasraman kita hari ini. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai memahami sembahyang dalam agama Hindu. Nah, tentunya adik-adik tahu ya, karena tiap hari kita sudah sembahyang dan melakukannya. Nah, tapi untuk sembahyang sendiri itu apa? Mari kita lihat. Nah, sembahyang berasal dari kata sembah yang memiliki arti sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan, perasaan hati, atau pikiran dengan ucapan, kata, ataupun tanpa ucapan. Misalnya hanya sikap dan pikiran saja, itu bisa. Jadi tanpa harus mengucapkan pun kita sudah termasuk sembahyang asal dalam pikiran. Nah, kemudian yang kedua adalah yang. Yang itu berarti yang dihormati atau yang dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan, yaitu Ida Sanjang Widiwasa. Nah, dengan demikian sembahyang itu dapat diartikan suatu bentuk kegiatan yang menghendaki terjalinnya hubungan dengan Tuhan, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun secara berkelompok. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah dalam bahasa sehari-hari sembahyang. Nah, sembahyang itu ada beberapa bahasa. Yang pertama, muspa. Muspa, nah itu disebut dengan persembahan kembang atau puspa atau bunga. Nah, karena pada saat sembahyang kita selalu menggunakan bunga atau puspa pada saat sembahyang ya. Jadi di situ kadang kita bilangnya kita memuspa. Nah, itu berarti kita mempersembahkan bunga atau kembang dalam sembahyang itu. Berikutnya, mabakti. Mabakti itu karena inti dari persembahan itu adalah menyerahkan diri setulus hati tanpa pamrih kepada yang widiwasa. Berikutnya ada maturan. Maturan yang artinya mempersembahkan apa saja yang merupakan hasil karya sesuai dengan kemampuan dengan perasaan yang tulus ikhlas. Nah, maturan ini bisa berupa bunga, buah-buahan, jajanan, minuman, dan lain-lain. Karena maturan ini sebagai wujud syukur atas rezeki yang sudah diberikan oleh Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita wajib mempersembahkan atau menghaturkan pemberian beliau terlebih dahulu. Nah, setelah sembahyang baru kita ada yang namanya ngelungsur atau prasadam. Nah, berikutnya tujuan persembahyangan. Tujuan persembahyangan itu yang pertama mewujudkan rasa bakti terhadap Ida Sang Yang Widiwasa dan segala manifestasinya. Yang kedua, memohon keselamatan, pengampunan, dan petunjuk menuju hidup yang lebih baik. Karena mungkin ada pencerahan dari Ida Sang Yang Widiwasa sehingga petunjuk kehidupan kita mulai terbuka. Seperti itu. Nah, berikutnya kita harus menyerahkan diri secara bulat karena menyadari atas kekurangan kita atau kelemahan yang ada di dalam diri manusia. Banyak kelemahan-kelemahan kita harus pun menyadarinya itu, dan kita harus menyerahkan diri supaya kekurangan-kekurangan kita dapat tertutup oleh kelebihan-kelebihan kita atas petunjuknya Sang Yang Widiwasa. Seperti itu.
Nah, berikutnya ada penebusan dosa. Maksudnya di sini sembahyang itu kan sebagai wujud penebusan dosa ya, manusia kepada Tuhan, atau hutang, membayar hutang manusia kepada Tuhan atau dasarnya widiwasa, dan menebus dosa-dosa yang telah diperbuat dengan berwujud bakti, berdoa dengan ikhlas tadi, sehingga dosa-dosa akan dilebur atau hilang sedikit demi sedikit. Berikutnya ada lagi, yaitu mensucikan diri, baik lahir ataupun batin. Nah, di sini mensucikan diri itu maksudnya bila kita pikirannya baru kacau, sembahyang males misalnya. Kalian malas berarti pikiran kalian baru tidak suci. Nah, orang yang malas, baik itu belajar atau membantu orang tua, lebih baik mensucikan diri dulu. Nah, karena dengan mensucikan diri, kita belajar jadi lebih tenang. Yang kedua, atau yang berikutnya lagi, itu untuk menyeberangkan manusia dari keadaan yang sekarang menuju tujuan hidup yang utama, yaitu ada dharma, artha, kama, dan moksa. Tujuan terakhir manusia adalah moksa ya, yaitu sempurna, baik sempurna di dunia pun kembali kepada Tuhan. Berikutnya, meningkatkan kesucian dan rahmat dari Tuhan atau senyawa widiwasa, untuk menolong dan menyelamatkan makhluk-makhluk lain yang menuju kelepasan dunia. Nah, itu bisa kita menyembayangkan hewan kita yang sudah meninggal, itu bisa, supaya dia menuju alam-alam kelepasan seperti itu. Atau hewan lain yang misalnya nggak sengaja ketemu di jalan, nanti kita sembahyangkan, bisa. Berikutnya, manfaat dari sembahyang. Yang pertama, tadi sudah ya, meningkatkan kesucian hati dan pikiran kita. Nah, ini dapat suci, dapat pikiran kita cerah kembali dari kebingungan, dari kekalutan, dari pengaruh-pengaruh jahat yang ada di pikiran kita. Terus adanya menumbuhkan keikhlasan. Kita bisa ikhlas, misalnya ada yang baru marahin kita berdoa sembahyang, meminta yang terbaik. Nah, yang marahin kita dengan kesalahan-kesalahan tadi, mungkin kita bisa mengikhlaskannya. Tidak ada rasa dendam di situ ya. Nah, membuat rasa aman dan jiwa menjadi tenang. Karena dengan sembahyang mendekatkan diri kepada Tuhan, secara tidak langsung rasa aman dan jiwa itu akan menjadi tenang, damai. Terus mengatasi perbudakan materi. Maksudnya apa di sini? Di sini contohnya kita tidak terlalu tergantung pada materi-materi duniawi. Karena sembahyang kepada Tuhan, setidaknya ada sedikit waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, tidak terus-terusan mengejar atau mendapatkan materi terus, seperti itu. Nah, terus adanya cinta kasih. Dengan sembahyang kita jadi terbuka cinta kasih kita, baik itu kepada sesama manusia ataupun makhluk hidup yang lain seperti hewan, tumbuhan. Nah, cinta kasihnya itu seperti apa? Kalau di tumbuhan, contoh cinta kasihnya itu yaitu kita merawatnya, dan di hewan juga sama merawatnya. Tapi kan cara merawatnya berbeda. Kalau tumbuhan tinggal menyirami dan beri pupuk, tapi kalau di hewan ya merawatnya dengan memberi makan, merawat lagi. Kalau di hewan itu sakit, kita harus bawa ke dokter, seperti itu. Nah, selain itu melestarikan alam semesta, adanya keseimbangan alam di sini. Kalau setelah kita sembahyang, kita bisa menikmati alam yang segar, alam memberikan, kita pun juga merawat. Itu yaitu contoh melestarikan alam semesta. Nah, berikutnya memelihara kesehatan jasmani. Jasmani atau tubuh kita, tadi kan sebelum sembahyang harusnya kita badan bersih, pakaian bersih ya.
sehingga dapat memelihara kesehatan jasmani. Dengan semuanya bersih, kita berpusat atau berkomunikasi kepada Sang Yang Widiwasa, sehingga kita lebih fokus. Nah, kecuali berbeda jika kalau sembahyang pakaiannya kotor. Nah, itu bagaimana? Orang tidak akan fokus dengan bau yang ada di pakaian kita misalnya. Nah, berikutnya ada tata cara dan urutan dalam sembahyang. Yang pertama ada asana atau padasana. Di sini contohnya itu sikap berdiri tegap, ya. Berdiri tegap, duduk dan tegap. Maaf ya, bukan berdiri tegap tapi duduk dengan tegap. Nah, mantranya Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Dan itu harus kita konsentrasi ya di situ dalam mengucapkan mantranya. Jadi tidak boleh bermain atau bercanda dengan teman saat sembahyang. Berikutnya yang kedua, ada pranayama. Pranayama sikapnya pun masih sama, yaitu sikap sempurna, tenang, konsentrasi, tapi di sini ditambah mengatur nafas. Nah, pada saat menarik nafas, nah ini ada mantranya ya, itu kita sambil mengucapkan Om Ang Namah. Nah, saat menahan nafas, itu Om Ung Namah. Saat menghembuskan nafas, itu Om Mang Namah. Nah, itu sampai nanti pemimpin sembahyang itu mengucapkan Karasodana untuk selanjutnya. Nah, Karasodana ya. Nah, Karasodana itu sikap membersihkan tangan. Tangan kita kan ada dua. Nah, untuk yang tangan kanan, nah seperti ini ya sikapnya ya. Dimulai dari tangan kanan dulu. Itu mantranya Om Sudhamam Swaha. Terus untuk pembersihan tangan kiri berarti Om Ati Sudhamam Swaha. Tuh secara bergantian ya. Kalau sudah, berikutnya ada sikap Amustikarana. Nah, setelah itu baru Trisandhya. Nah, Amustikarana itu sikapnya seperti ini ya. Mengajukan dua tangan ke depan hati ya, di tengah-tengah. Berikutnya, Trisandhya itu memiliki arti yaitu 3 kali berhubungan dengan Sang Yang Widiwasa atau 3 kali waktu kita sembahyang kepada Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Di sini kapan aja waktunya? Yang pertama pagi. Pagi itu pada pukul 6 pagi atau pada saat matahari mau terbit ya. Di sini karena kita bisa mengucapkan rasa syukur kalau masih diberi sinar matahari pagi yang indah seperti itu. Yang kedua, siang hari pada pukul 12 dan pada sore hari pada pukul 18 atau jam 6 sore. Nah, itu waktu yang tepat saat melakukan Trisandhya. Nah, sekarang sikap-sikap dalam Trisandhya. Yang pertama ada Padama sana atau silasana. Nah, biasanya sikap duduk ini, contohnya ada di sini ya, baik dilakukan pada kaum laki-laki, yaitu duduk di atas lantai dengan kaki dilipat biasa disebut dengan silakrama, dan atau duduk dengan kaki lipat salah satu kaki berada di atas dengan kaki yang lain. Nah, kalau di gambar yang Bapak contohkan ini itu namanya sila sana. Nah, kalau yang ini, yang kedua ini namanya Padmasana untuk sikap duduknya. Ya, kita lanjut. Ada yang namanya Bajrasana. Nah, Bajrasana itu adalah sikap duduk bersimpuh
bagi kaum perempuan, yaitu semua jari kaki ya, berada di lantai dengan pantat yang berada di atas tumit. Nah, contohnya seperti itu, atau dari samping kelihatan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ada padasana. Padasana itu sikap berdiri dengan kaki yang tegak lurus, badan mengarah ke depan. Nah, contohnya seperti ini. Ini biasanya kalau saat memimpin doa pada siang hari ya, bisa dilakukan dengan padasana. Berikutnya ada sawasana. Nah, sawasana itu seperti contoh itu sikap tidur terlentang menghadap ke atas, tapi tangan harus ada di atas dada dengan sikap amustikarana. Itu bisa dilakukan pada saat maaf ya, jika sakit seperti itu, nggak bisa kemana-mana kan, itu bisa dilakukan sawasana tadi. Nah, sekarang apa saja sarana-sarana sembahyang? Nah, sarana sembahyang yang pertama itu ada bunga. Nah, bunga, Bapak akan buat dulu gambarnya. Oke. Di situ melambangkan keindahan dan kesucian. Bunga berfungsi sebagai penghantar perasaan hati kepada Sang Hyang Widiwasa. Nah, oleh karena itu, kita perlu sembahyang dengan menggunakan bunga yang segar, bersih, dan harum. Nah, tidak lupa juga bunganya itu tidak boleh jatuh ke tanah, ya. Karena kalau kita ambil bunga yang jatuh ke tanah buat sembahyang, itu bunganya udah kotor. Dan lagi satu yang tidak boleh adalah bunganya itu sudah ada semutnya. Nah, itu nggak boleh digunakan juga. Nah, berikutnya ada kuangin. Nah, kuangin, nah yang seperti itu, seperti daun ya, itu merupakan simbol Sang Hyang Widiwasa. Karena menurut Lontar Sri Aji Katsono, kuangin melambangkan Omkara. Nah, Omkara itu adalah aksara suci Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, di dalam kuangin itu ada beberapa unsurnya. Ada bunga, ada koin kepeng, atau koin atau uang ya. Terus ada porosnya. Porosnya itu ada daun sirih, ada gambir, ada apa namanya? Jet ya, kalau orang itu kapur namanya. Kapur nama gambir itu melambangkan Trimurti dalam agama Hindu. Nah, berikutnya ada dupa. Dupa adalah lambang dari api atau agni, berfungsi sebagai saksi persembahyangan kita. Jadi kalau kita sembahyang tidak pakai dupa, berarti tidak ada saksi kalau kita sudah sembahyang. Nah, di situ fungsi dupa adalah sebagai saksi ya, yaitu dewa api atau agninya. Yang berikutnya adalah tirta, air tirta. Nah, air tirta ini lambang pembersihan yang berfungsi untuk mensucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, saat mensucikan pikiran, itu saat air tirta itu dipercik ke kepala kita. Kalau perkataan itu pada saat minum, dan perbuatan ya, itu bisa dimakan saat minum. Jadi air tirta masuk ke dalam tubuh kita, membersihkan semua perkataan yang dilalui kan lidah sampai mulut, nah nanti airnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Itu fungsi atau makna dari air tirta. Berikutnya adalah bija. Ini apa contohkan orang menggunakan bija ya. Bija itu maaf, bija itu adalah lambang dari biji atau benih yang berfungsi sebagai sarana permohonan benih-benih kebaikan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi di sini bija itu berfungsi perwakilan ya, benih-benih baik yang ada dalam diri kita harus tumbuh, harus saling mengasihi, menyayangi seperti itu. Baik pada semua, baik pada sesama, pada makhluk hidup, tidak pandang apapun. Itu oke. Sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat kalian mengerti. Jika belum mengerti, silakan diulang kembali. Om Santi 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 Om.